Baik. Usaha, energi, daya. Usaha energi daya ini tiga buah besaran yang berbeda namun memiliki keterkaitan. Ya. Kalau untuk runutan sebenarnya kita harus belajar energi terlebih dahulu, kemudian energi dipakai untuk melakukan usaha, ya. Seperti itu. Kalau mau runutannya ya. Kemudian kalau daya sendiri itu kemampuan melakukan usaha. Jadi energi, usaha, daya harusnya seperti itu. Cuma buku-buku biasanya usaha, energi, daya, ya. Mungkin saya ke ini dulu deh, ke energi ya. Nggak apa-apa, biar agak sedikit runut. Eh, Energi itu gini deh, kalau kita makan minum, ya, ini kita nih, ya, ini kita. Saya gambar aja ya, kita. Kita makan minum, ya, artinya kan memasukkan energi ya, energi masuk, berupa energi kimia, ya. Nah, kalau kita udah makan minum, artinya kita mendapatkan tambahan energi, ya. Energi ini dapat kita pakai untuk banyak hal, untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau untuk jalan ya, sehingga orang atau kita ini berpindah posisi, kita menggunakan yang namanya energi kinetik, ya. Kinetik itu gerak, ya. Disingkatnya EK biasanya seperti itu. Energi kinetik. Nah, energi yang lain banyak macamnya. Ada yang namanya energi potensial, EP mungkin ya, energi potensial. Jadi lihat katanya itu apa, potensial ya. Potensi itu kan memiliki kecenderungan untuk berubah kayak gitu ya. Potensi itu memiliki kecenderungan untuk berubah. Nah, mengenai benda yang seperti ini yang menyimpan energi ya, kalau apa? Saya ambil contoh benda lain ya. Katakanlah gini deh. Kalau kita punya kelereng seperti itu, kelereng tertaruh di daerah yang datar, ini memiliki kecenderungan bisa lebih rendah lagi nggak menurut kalian? Nggak bisa ya. Karena apa? Karena ini sudah paling rendah, ya. Ini udah posisi paling rendah. Sudah posisi paling rendah, tidak bisa lebih rendah lagi. Dia punya massa, ya. Ada gravity di sini, dia punya massa sehingga dia apa? Ada hubungan gravitasi antara benda ini dengan si bumi ya. Akan ke arah bawah, ke arah pusat gravitasi bumi. Tetapi karena ada penghalang si meja ini ya atau lantai ini, maka benda ini tidak memiliki kecenderungan untuk lebih rendah lagi. Berbeda cerita kalau apa? Kalau misalkan benda ini itu saya taruh di ujung mejanya ya, di sini nih, ya, ditaruh di sini. Dia akan memiliki kecenderungan untuk jatuh, ya. Si benda ini yang memiliki massa, di sini ada medan gravitasi bumi, buminya di bawah sini ya. Maka apa? Dia akan memiliki kecenderungan untuk berpindah posisi yang lebih rendah, ya, seperti itu sampai di sini. Nah, di posisi ini dia menyimpan akan menggunakan energi namanya energi potensial, ya. Energi potensialnya ada. Kalau di sini energi potensialnya nol. Ya, karena tidak memiliki potensi untuk lebih rendah lagi. Nah, kalau energi kinetik ya, kembali lagi ke energi kinetik, itu energi yang dipakai untuk saat benda itu bergerak, ya. Kalau bendanya berhenti atau diam, nggak bergerak, ya energi kinetiknya nol, ya. Sedangkan kalau orang ini jalan atau lari ya atau mobil kan energi masuknya dari mana, dari bensin gitu ya yang dibakar. Nah, kalau mobilnya berhenti atau diam itu nggak ada energi kinetik, tetapi kalau mobilnya bergerak itu ada energi kinetiknya. Ya, oke, ini gambaran mengenai energi. Energi banyak sekali macamnya. Yang esensial yang bisa dipakai untuk biasa di fisika itu energi kinetik sama potensial ya. EK sama EP. Sekali lagi, potensial artinya potensi untuk berpindah posisi. Dalam hal ini mungkin ketinggian ya. Sebenarnya energi potensial sangat umum, tidak harus ketinggian. Kalau kita punya apa ya, misalkan ketapel gitu ya. Ketapel, ini saya gambar ketapel dulu. Gimana gambar ketapel? Susah nih. Ya. Gambar ketapel ya, kita tarik gitu kan. Ini kan karena ini elastis, kita tarik, maka apa? Kalau kita lepaskan dia akan terbang ya, akan lari ya, seperti itu. Nah, ketika kita tarik ya sampai agak panjang, dia menyimpan energi potensial. Kalau nggak kita tarik, nggak ada energi potensialnya. Kalau kita tarik, itu menyimpan energi potensial. Karena apa? Berpotensi berpindah posisi. Ya, kalau kita lepaskan ikatan yang tangan kita ke benda ini, seperti itu. Ya. Nah, sekali lagi kalau energi kinetik adalah energi yang dipakai benda dalam melakukan gerak. Secara matematis ya, energi potensial itu ya terdiri dari gabungan besaran massa, kemudian besaran percepatan gravitasi G, kemudian H atau ketinggian. Ini untuk potensial gravitasi ya.
Karena potensial itu banyak sekali, cuma saya yang bahas di sini adalah potensial gravitasi. Jadi kalau di sini nih, ini kan titik nolnya nih, maka apa, ketinggian bendanya hanya itu 0. Kalau hanya 0, otomatis EP-nya kan juga akan 0. Berbeda dengan posisi ini, ya, ada ketinggian segini, katakanlah berapa meter gitu ya. Ini hanya itu nggak 0, hanya tidak sama dengan 0. Maka apa? Kalau benda ini punya massa, di sini gravitinya ada, kemudian ada ketinggiannya berapa, pasti nggak 0 ya. Contoh, masanya berapa? 2 kg misalkan ya. Masanya 2 kg. Gravity di sini 9,8 ya. Kemudian ketinggiannya 10 meter kayak gitu. Sehingga apa menjadi EP-nya di sini nih menjadi 2 dikali 9,8 dikalikan 10. Kayak gitu. Energi satuannya joule ya. Seperti itu. Ini satuan yang umum ya. Kalau mau satuan yang secara SI gimana? Oke deh. M itu kilogram. G itu meter per sekon kuadrat. H itu meter. Kelihatan ya? Sehingga kalau secara SI satuannya adalah kilogram ya. Ini meter kuadrat, berarti dikali meter kuadrat nih dibagi sekon kuadrat. Kayak gitu. Kalau kita bicara dimensi, ini saya agak perluas ya. Kalau kita bicara dimensi, kilogram itu mass, M besar. Ya. Meter itu panjang, berarti length, L besar, pangkat 2. Kemudian dibagi S itu sekon itu time, ya. Time pangkat 2 juga. Nah, kalau penulisan apa itu namanya? Dimensi itu tidak boleh pecahan kayak gini ya, tapi harus inline ya. Maka kita pindahkan T ini ke atas ya. Kalau pindah posisi nanti pangkatnya akan berubah tanda. Hasilnya adalah M, kemudian L pangkat 2, kemudian T pangkat min 2. Ini kan 2 jadi ke atas jadi pangkat min 2 ya, seperti itu. Ini dimensinya. Ini energi potensial ya. Lalu kita mungkin ke energi kinetik. EK. EK sendiri secara matematis dirumuskannya sebagai setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat. Perhatikan di sini ada V. V artinya kecepatan atau velocity ya. Velocity atau kecepatan. Satuannya adalah kilogram. Sorry. Meter per sekon ya. Seperti itu. Artinya apa? Kalau V-nya 0, EK-nya 0. Makanya EK itu berlaku ketika benda mengalami gerak ya, atau benda sedang bergerak. Kalau bendanya sedang diam, V-nya 0, maka EK-nya juga akan 0. Kayak gitu. Katakanlah gini, ini ada sebuah mobil. Saya mau gambar mobil dulu ya. Nah, kayak gini lah ya mobil ya. Seperti itu. Nah, mobil ini punya massa tentunya kan. Misalkan massanya adalah berapa ya yang agak enteng? 2000 kg. 2 ton ya. Kemudian sedang bergerak nih. Sedang bergerak ya. Dengan kecepatan misalkan berapa nih? Biar gampang aja agak ngebut. 72 km per jam. Ya, seperti itu. Nah, perhatikan kilometer per jam ini masih non SI ya. Karena SI-nya adalah meter per sekon. Maka kita konversi dulu ke meter per sekon. Waktu itu kita udah belajar cara mengonversinya, ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu gambarnya nggak apa sih? Kayak nge-lag. Oh ya, nanti ini ya, nanti video backupnya saya kasih ya. Kalau lag memang karena ini sedang live, jadi pakai internetnya agak sedikit apa ya, sedikit nggak stabil, makanya jadinya nge-lag ya. Kayak gitu? Iya. Oke? Ini baru keluar gambarnya kan nggak ada. Ya nggak apa-apa ya. Nanti video backupnya saya kasih. Iya, Pak. Oke? Lanjut dulu ya, karena waktunya juga agak jalan terus. Nah, V-nya kan 72 km per jam nih, ya. Kilometer per jam itu non SI, SI-nya meter per sekon. Waktu itu kita udah belajar cara mengonversinya. Kalau kita sudah mahir atau sudah sering pakai, caranya gimana? Tinggal dibagi 3,6 ya. Tinggal dibagi 3,6. Ya, kalau mau dari kilometer per jam menjadi meter per sekon. Caranya ada di video yang sebelumnya ya. Kita waktu itu sudah diujikan juga di UTS ya. Baik. Nah, kalau dibagi 3,6 ketemunya berapa? 20 ya. 20 meter per sekon. Nah, berapa energi kinetiknya saat mobil 2000 kg ini sedang bergerak dengan kecepatan 72 km per jam atau 20 meter per sekon? Ingat, harusnya pakainya meter per sekon bukan kilometer per jam ya. Kalau di soal ketemunya kilometer per jam, kita harus mengonversi menjadi meter per sekon terlebih dahulu seperti ini ya. Nah, kalau kita sudah ketemu yang diketahui ya sudah tinggal EK sama dengan setengah
dikalikan M-nya tadi 2000 kg. Saya pakai kurung tanpa satuan ditulis ya, seperti itu. Kemudian apa nih? 20 ya. 20 meter per sekon kan? Tapi ingat kuadrat. Nah, kayak gitu ya. Hasilnya kira-kira berapa nih? 1000, ini 1000 ya. 1000 seperti itu. Setengah kalikan 2000, 1020 dikuadratkan 400. Ya. Jadi 1000 dikalikan 400 atau ketemu adalah 400.000 ya. 400.000 joule. Joule ya, joule seperti itu. Nah, kalau yang di sebelumnya yang di mana nih? Yang tadi yang ini ya. Perhatikan satuannya joule. Kalau secara SI kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Apakah energi kinetik juga sama? Harusnya sama. Ya, harusnya sama. Oke, sebentar saya ke sebelah sini dulu. Eka, perhatikan. Eka kan setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat. Setengah tidak punya satuan. Satuannya ya 1 gitu aja ya. M itu massa, berarti apa? Kilogram. Kemudian V tapi kuadrat. Ingat V itu kan meter per sekon. Ya. V kuadrat berarti meter per sekon ini kita kuadratkan. 1 dikali kilogram dikalikan meter per sekon yang dikuadratkan. Sehingga kalau kita otak-atik lagi kilogram ya. Oke. Ini kita udah belajar tentang pemangkatan ya. M kuadrat dibagi S kuadrat. Sama ya. Satuan SI-nya sama-sama kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat ya. Kenapa sama? Ya memang karena sama-sama energi juga ya. EK itu energi, EP juga energi kayak gitu. Nah, ada istilah energi mekanik. Energi mekanik. Atau apa itu energi mekanik? Jadi energi yang dipakai oleh benda dalam mekanisme geraknya. Ya, energi yang dipakai oleh benda dalam mekanisme geraknya. Mekanisme gerak benda ada 2 macam, yaitu saat benda dalam kondisi diam, saat benda dalam kondisi bergerak. Kayak gitu ya. Sebagai contoh tadi misalkan yang gini aja, saya agak gambar yang lain dulu ya. Perhatikan, ini agak ada apa ya? Turunan nih ya, turunan seperti ini nih. Mungkin orang main ski deh. Orang main ski ya. Orang main ski. Perhatikan nih. Di posisi ini orang ini masih diem. Ya. Orangnya masih belum bergerak. Tentunya yang namanya orang punya massa kan? Punya massa misalkan berapa nih? 50 kg deh. Ya. Misalkan 50 kg. Nah, karena ini di bumi berarti ada gravity-nya kan? Gravity-nya ada, misalkan 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke. Lanjut. Posisi lagi diem, berarti di situ kan V-nya 0 kan? V awalnya 0. Gak bergerak sih, V awalnya 0. Tetapi karena dia memiliki potensi lebih rendah lagi nih, bisa glosor kan? Bisa glosor ke bawah kan? Seperti itu. Maka apa? Dia itu menyimpan energi potensial. EP-nya nggak 0 ya. EP-nya nggak 0. Di sini EP-nya nggak 0. Ya. Karena ada ketinggian, ini katakanlah ini paling dasar ya. Ketinggiannya berapa nih segini nih. Ini ada H, misalkan berapa meter ya? 40 meter deh. 40 meter kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, karena ketinggiannya nggak 0, maka dia bisa berpindah posisi yang lebih rendah lagi ya. Dalam hal ini menyimpan energi potensial gravitasi di sini tuh. EP-nya nggak 0 ya. EP di titik situ ini nggak 0. Nah, sedangkan EK-nya bagaimana? Ini kan posisinya lagi diem nih, lagi berhenti. EK-nya di titik ini tuh 0. Katakan ini titik 1, ini titik 2 ya. Maka ini posisi titik 1 nih, V-nya 0, EP-nya 0. EP-nya tidak sama dengan 0. Yang pasti titik 1 ini EP-nya nggak 0, tetapi EK-nya yang sama dengan 0. Lanjut. Nah, ketika dia mulai bergerak, berarti kan V-nya sudah nggak 0 lagi nih. Di sini misalkan posisi ini ya. V-nya sudah tidak sama dengan 0. Kalau V-nya tidak sama dengan 0, maka apa? Maka EK-nya sudah mulai muncul. EK-nya juga tidak sama dengan 0. Berapalah kayak gitu ya. Seperti itu. Dan seterusnya. Semakin lama, ini semakin kencang ya. Semakin cepat. Dan di sini akan berhenti. Di posisi ini, si peselancar ini akan berhenti. Si pemain ski ini akan berhenti. Ini posisi 2 ya. Perhatikan. Kalau berhenti di sini nih, V-nya kan sudah 0. Kalau V-nya 0, atau gini deh, jangan dulu V-nya 0. Ini tuh sebelum berhenti, dia itu paling kencang tuh di sini ya.
perhatikan dari semua titik dari mulai awal start sampai finish ini ya, paling kencang itu di posisi yang paling bawah ya. Jadi ini saya jangan tulis V sama dengan 0 terlebih dahulu. Ini posisi yang paling cepat itu di sini. Oke. Nah, sedangkan ketinggiannya kan 0, di sini hanya 0, maka EP-nya yang 0. EK-nya maksimal, EP-nya yang 0. Nah, kembali ke energi mekanik. Energi mekanik itu energi yang dimiliki benda dalam dalam keadaan dia itu bergerak ya. Dalam mekanisme geraknya. Mekanisme gerak ada dua macam, yaitu dalam kondisi sebelum bergerak dan dalam kondisi sedang bergerak. Nah, dapat dikatakan juga bahwa EM itu gabungan ya. EM, energi mekanik itu gabungan EP ditambah EK. Kayak gitu. Nah, untuk benda ini, untuk orang selancar ini ya, dia itu nilai EM-nya itu kekal. Kekal atau konstan. Kekal ya, kekal atau konstan. Kekal atau konstan artinya apa? Kalau di sini 2000 misalkan EM-nya, maka di titik ini juga 2000, titik ini juga 2000. Dimanapun akan selalu 2000 ya, akan selalu 2000 joule. Sehingga kalau kita kalkulasi ya, mungkin di sini 2000 sama 0, mungkin di sini 1500 sama 500 ya. Mungkin di sini 1000 sama 1000, mungkin di sini 500 sama 1500, di sini 0 sama berapa tadi? 2000 kayak gitu ya. Jadi EM-nya itu tetap nggak pernah lewat dari 2000 ya. Hanya saja apa yang berubah-ubah? Energi potensialnya sama energi kinetiknya. Di posisi 1 energi kinetiknya 0, EP-nya 2000. Di posisi 2 kan bendanya mulai bergerak nih ya. Bendanya mulai bergerak, maka apa? V-nya mulai naik. Awalnya 0 jadi katakanlah berapa? 200 misalkan ya. Maka apa? Nah, karena ketinggiannya turun ya, maka EP-nya juga akan turun, akan berkurang. Yang tadinya 2000 menjadi kalau titik ini berapa? Tinggal 800. Kan 800 sama 200 totalnya 2000 kayak gitu. Di posisinya lebih rendah lagi, tetapi bendanya lebih kenceng kan? Karena lebih kenceng, EK-nya lebih tinggi. Misalkan EK-nya itu sekarang menjadi berapa ya tadi? Misalkan 1200 gitu ya. Sedangkan ketinggiannya kan lebih rendah kan? Sudah posisinya lebih rendah, maka EP-nya pasti lebih rendah juga. Ya. Kalau tadi EK-nya 1200, maka EP-nya mungkin tinggal berapa? 800. Di posisi ini EK paling kencang nih, ya sebelum dia berhenti ya, atau di posisi ini intinya posisinya itu dia itu paling kencang. EK-nya yang 2000, EP-nya yang 0. Kenapa EP-nya 0? Karena sudah posisi paling rendah. Karena ketinggiannya adalah 0. Ya. Ini gambaran mengenai energi, ya. Kita masih ada sedikit waktu lagi. Ini gambaran mengenai energi. Nah, energi ini ya, kalau dipakai untuk melakukan usaha, kalau energi ini dipakai berubah menjadi yang namanya usaha ya. Jadi usaha itu ada hubungan sama energi. Energi yang dipakai oleh kita, oleh mesin ya, untuk melakukan yang namanya usaha. Kalau kita bicara bahasa Inggris, energy ya. Energy. Kalau ya usaha itu work. Ya, work. Makanya simbolnya adalah huruf W. Nah, hubungan energi sama work itu apa? Bahwa work, W itu setara dengan perubahan energi. Ya. Kalau yang berubah energi kinetik, maka W ini sama dengan delta energi kinetik. Delta ya, delta itu artinya selisih, perubahan. Kayak gitu. Begitu pula kalau yang berubah energi potensialnya, maka W dapat dikatakan delta energi potensial. Ya. Maksudnya apa selisih? Berarti apa? Ada EK posisi 1 diselisihkan dengan EK posisi 2. W itu selalu positif. Energi itu selalu positif, nggak ada yang negatif ya. Sorry, usaha itu selalu positif, nggak ada yang negatif. Maka dapat kita jadikan mutlak saja biar ketemunya positif. Ya. Berapapun selisihnya antara EK1 dengan EK2, hasilnya harus positif. Maka kita perlu memberikan tanda mutlak. Kenapa perlu tanda mutlak? Bisa jadi EK1-nya yang lebih rendah dari EK2, maka hasilnya kan negatif. Padahal usaha nggak ada yang negatif, maka kita perlu tanda mutlak ya. Begitu pula dengan yang ini ya. Berarti ini saya kasih tanda mutlak. Ya, biar jelas aja bahwa ini nggak ada yang negatif. Bagaimana dengan EP? Ya udah, maka apa? Selisih antara EP yang pertama dengan EP yang kedua ya. Ini gambaran mengenai hubungan antara usaha sama energi.